Saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah episode pertama dari sharing khotbah dari channel Bejana Rapuh. Kita akan belajar dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Dari ayat ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu hidup dalam realitas rohani, dengan ayat Nats Galatia 3 ayat 26 sampai ayat yang ke-29. Tujuan dari khotbah ini adalah agar jemaat memahami dan hidup sesuai dengan realitas rohani, bahwa mereka adalah anak-anak Allah melalui iman dalam Yesus Kristus. Bagian pertama, kita akan masuk dalam pendahuluan. Galatia 3 ayat 26 ini menegaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat yang ke-26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, bahwa kamu semua, yaitu semua orang percaya di Galatia, adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, di sini Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang percaya di Galatia tentang realita kenyataan yang terjadi atas orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Poin utama di sini adalah orang percaya yang tidak memahami kenyataan rohani mereka tidak dapat hidup sesuai dengan panggilan mereka dalam Kristus. Bagian kedua, kita akan masuk dalam pengamatan teks dan interpretasi. Bagian 1, kita akan belajar untuk melihat apa makna dari kata di dalam Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 12, di dalam Kristus berarti orang yang telah menerima Dia atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ayat ini menegaskan bukan hanya jemaat di Galatia, tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka adalah orang yang ada di dalam Kristus. Selanjutnya dalam Galatia 3 ayat yang ke-27 dikatakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus berarti mereka yang telah dibaptis ke dalamnya, yang menandakan penyatuan dengan Kristus. Ayat ini berkata demikian, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus, dan mereka semua adalah satu di dalam Kristus. Jelas bahwa ayat ini menegaskan bahwa mereka yang sudah dibaptis dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Selanjutnya Galatia 3 ayat yang ke-29, Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Di dalam Kristus berarti mereka yang telah ditebus oleh darahnya dan sekarang menjadi miliknya. Ayat ini berkata demikian, Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi di sini anak Allah menebus orang yang takluk kepada Taurat. Kita ditebus supaya kita menjadi milik Kristus. Jadi itulah makna di dalam Kristus. Di dalam Kristus berarti mereka yang telah ditebus oleh darahnya dan sekarang menjadi miliknya. Bagian ini dapat kita simpulkan bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus, mereka yang telah ditebus oleh
darah anak domba Allah, dan mereka yang telah dibaptis dalam Kristus, mereka ini adalah anak-anak Allah, atau ini adalah realitas rohani yang luar biasa. Selanjutnya bagian kedua, hidup sesuai realitas rohani. Setelah kita memahami realitas rohani kita sebagai orang yang percaya, maka selanjutnya kita adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan realitas rohani itu. Karena kita adalah anak-anak Allah, hidup kita sekarang harus mencerminkan realitas ini. Efesus 5 ayat 1 sampai 2, kita harus hidup sebagai anak-anak yang meneladani Bapa. Dikatakan di sana bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak yang meneladani Bapa, hidup sebagai anak-anak yang kekasih. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 42, jika Allah adalah Bapa kita, kita akan mengasihi Dia dan hidup dalam kasih-Nya. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau Allah adalah Bapamu, maka anak-anak Allah pasti akan mengasihi Tuhan. Anak-anaknya akan mengasihinya. Itulah hidup dalam atau hidup sesuai dengan realitas rohani. Bagian selanjutnya, kita tidak perlu khawatir tentang kebutuhan hidup. Karena Bapa kita tahu apa yang kita perlukan dan selalu memberi yang terbaik. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Dikatakan ayat ini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini jelas bahwa anak-anak Allah tidak perlu khawatir akan apa yang dibutuhkan. Sebab Bapa kita yang di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, dan Ia akan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak. Kemudian bagian selanjutnya, kita memiliki kepastian dan jaminan akan apa yang menjadi bagian kita. Karena kita adalah ahli waris. Dalam Galatia 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kepastian bahwa kita akan menerima apa yang menjadi bagian kita sebagai ahli waris. Jadi itulah hidup sesuai realitas rohani. Bahwa kita adalah anak Allah, maka kita harus hidup sesuai dengan realitas kita. Bagian ketiga, kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas. Kesimpulan yang pertama, orang percaya harus memahami dan menyadari realitas rohani mereka. Bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Kesadaran ini harus meresap ke dalam batin kita, membentuk cara kita melihat diri sendiri dan menjalani hidup. Dengan keyakinan ini, kita hidup bukan dalam realitas dunia yang sementara, tetapi dalam realitas rohani sebagai anak-anak Allah, penuh kasih tanpa rasa khawatir, dan selalu mengandalkan kebaikan dan penyediaan Bapa Surgawi. Demikianlah sharing khotbah pada kesempatan kali ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.